Sekarang kita masuk ke tata caranya, tata cara berwudu secara teori. Sebagaimana yang tadi kita katakan, bahwa wudu ini diawali dengan niat. Diawali dengan niat. Apa maksudnya? Sebelum kita berwudu, kita harus menghadirkan di dalam hati kita keinginan bahwa saya berwudu ini dalam rangka untuk membersihkan tubuh dari hadas. Kemarin kita sudah jelaskan ya, maksud dari hadas. Atau saya wudu dalam rangka untuk mengerjakan sholat. Dan niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Dan niat adalah merupakan syarat sah wudu. Sehingga orang yang wudu tanpa niat, resikonya wudunya tidak sah. Setelah kita menghadirkan niat di mana? Dalam hati. Maka setelah itu kita membaca Bismillah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Tawaddau bismillah. Wudulah kalian dan bacalah bismillah. Wudulah dengan menyebut nama Allah. Hukumnya apa? Mayoritas ulama mengatakan sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Dan pendapat yang kedua cukup kuat. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Apa kata Nabi? Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Maka seyogianya basmalah ini tidak diabaikan. Kemudian setelah kita membaca basmalah, maka kita akan mengawali untuk membasuh kedua telapak tangan. Dan membasuh kedua telapak tangan ini hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Hukumnya apa? Sunnah. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fatawadda'a faghasala kaffaihi 3 marrat. Kemudian beliau berwudu dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Dianjurkan ketika membasuh itu sambil menyela-nyela. Menyela-nyela itu kayak gini. Menyela-nyela apa? Antara jari jemari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani, wa khallil bainal asabi', dan sela-selalah jari-jarimu. Dan menyela-nyela ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau ada orang cuma nyemplung-plung, basah enggak? Basah. Wudunya sudah sah. Tapi kalau pengen yang lebih afdol,
sambil membasuh, sambil apa tadi? Menyela-nyela. Berikutnya melakukan madmadah dan istinsyaq. Apa? Madmadah dan istinsyaq. Madmadah itu artinya berkumur-kumur. Kumur-kumur itu berarti di mana? Di mulut. Kalau istinsyaq itu artinya memasukkan air ke hidung. Apa istilahnya tadi? Madmadah sama istinsyaq. Dan yang ketiga namanya istinthar. Apa? Istinthar. Kalau istinsyaq itu memasukkan air ke hidung, kalau istinthar artinya mengeluarkan air dari hidung. Jadi air itu bukan dileg dan bukan juga dimasukkan sampai nggak keluar lagi, bukan. Ada 3 istilah apa tadi? Madmadah, terus istinsyaq, terus istinthar. Madmadah apa tadi? Kumur-kumur. Istinsyaq memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung. Terus istinthar adalah mengeluarkan. Caranya bagaimana? Menurut pendapat yang sangat kuat, caranya adalah dengan 1 telapak tangan. Ngambil air pakai telapak tangan apa? Kanan. Kemudian didekatkan air itu ke mulut dan ke hidung. Tentunya kepalanya perlu nunduk. Kepalanya perlu nunduk. Ketika air itu sudah nempel di mulut dan di hidung, mulutnya nyedot, hidungnya nyedot. Kayaknya aku urung tahu loh. Mulane sinau. Kalau umumnya orang mulut sendiri, terus hidung sendiri. Dan hidung pun umumnya orang adalah cuma kayak gini. Cuma pucuknya saja. Dan itu kurang benar. Karena istinsyaq itu artinya nyedot. Tapi lagi puasa hati-hati. Ya, jangan berlebihan kalau lagi puasa. Wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Maksimalkan istinsyaqmu. Kecuali kalau lagi puasa. Jadi ngambil dari satu apa? Telapak tangan kanan, kemudian sebagian air disedot oleh mulut dan sebagian air disedot oleh hidung. Lalu setelah disedot mulut, kumur-kumur dikeluarkan, yang di hidung juga dikeluarkan. Proses pengeluaran air dari hidung itu namanya istinthar. Dianjurkan ketika mengeluarkan air dari hidung pakai tangan kiri. Memasukkannya pakai tangan kanan. Dianjurkan mengeluarkannya pakai tangan kiri. Dalilnya apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Famadmadha wastanshaqa min kaffin wahidatin. Lalu beliau bermadmadah dan beristinsyaq dari satu telapak tangan sekaligus.
ngambil air di satu telapak tangan, kemudian didekatkan, sekaligus melakukan dua aktivitas, satu madmadah, yang kedua istinsyaq. Fa fa'ala dzalika thalathan, beliau lakukan itu 3 kali. Jadi ngambil, buang, ngambil lagi, buang, ambil lagi, terus buang. Berapa kali? 3 kali. Kalau beda tangan itu tadi dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Thumma adkhala yadahu al-yumna fil ina'i famadmadha wastanshaqa. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana. Karena memang saat itu butuhnya pakai bejana, wadah. Tangan kanannya masuk, ngambil air. Air yang di telapak tangan itu digunakan untuk madmadah dan istinsyaq. Wa nathara biyadihil yusra. Kemudian beliau mengeluarkan air dari hidungnya menggunakan tangan kiri. Sampai di sini paham? Bisa dipahami? Oke. Berikutnya, hukumnya apa? Madmadah dan istinsyaq. Menurut pendapat yang lebih kuat, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, "Idza tawadda'ta famadmid." Kalau kamu wudu, bermadmadahlah. Apa? Kalau kamu wudu, bermadmadahlah. Ini perintah dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sebagian ulama juga karena madmadah, istinsyaq, istinthar itu kan dilakukan oleh anggota wajah. Mulut tempatnya di mana? Wajah. Hidung tempatnya di wajah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, hendaklah kalian membasuh wajah kalian. Dan para ulama mengatakan membasuh wajah itu hukumnya wajib. Karena mulut bagian dari wajah, hidung juga bagian dari wajah, maka berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung juga hukumnya sama, wajib. Ini madmadah dan membasuh wajah. Membasuh wajah hukumnya wajib berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Surat apa? Al-Maidah ayat 6. Ayatnya tadi barusan saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian pengen salat, hendaklah kalian membasuh atau basuhlah wajah kalian. Membasuh wajah itu berapa kali yang wajib? Berapa kali? Yang wajib sekali. Yang wajib sekali. Dalam hadis riwayat Bukhari, tawaddaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi SAW pernah wudu sekali-sekali. Jadi anggota wudu tadi itu mulai dari membasuh tangan, terus apa tadi? Madmadah, istinsyaq, kemudian membasuh muka. Ini yang wajib cuma sekali-sekali. Kalau 2 kali bagaimana?
sunnah. Kalau 3 kali bagaimana? Sunnah. Kalau 4 kali bagaimana? Tidak sunnah. Ya, tidak dianjurkan. Sunnahnya berapa kali? 3 kali maksimal. Thumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh mukanya 3 kali. Ini sunnah maksimal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wajah itu apa toh? Wajah itu ada batas atas, ada batas bawah, ada batas kanan, ada batas kiri. Batas atas itu adalah mulai dari tumbuhnya rambut. Ini tumbuhnya rambut. Bagian bawah dari mana? Dari dagu. Bagian kanan sebelum pentol telinga. Jadi setelah pentol telinga ini sudah masuk mana? Wajah. Sebelah kiri juga sama, sebelum pentol telinga. Sehingga ketika membasuh wajah itu nggak cukup hanya seperti ini saja. Ada sebagian orang coba wujudnya kayak gini, tok. Apa yang terjadi? Sini nggak kena, sini nggak kena, karena cuma kayak gini aja, cuma sampai apa? Pipi. Padahal wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian kanan kiri sampai sebelum pentolan tonjolan telinga. Orang yang botak gimana Ustaz? Orang yang botak gimana Ustaz? Kalau botaknya sampai sini gimana Ustaz? Tempat tumbuhnya rambut umumnya orang. Umumnya orang dari mana? Di sini pas ubun-ubun ini. Jadi dia ikut umumnya orang saja. Karena kepala dia yang pelontos itu bukan wajah gitu. Menurut saya orang yang buta itu wajahnya apa sampai ke sini? Ya enggak toh. Wajahnya tetap sampai tempat tumbuhnya rambut. Bisa dipahami? Ya. Kalau misalnya jenggotnya lebat, bagaimana Ustaz? Kalau jenggotnya lebat, maka diperintahkan untuk airnya dimasukkan supaya sampai ke mana? Sampai ke dagu. Kalau jenggotnya tipis, hanya dengan air kayak gini saja sudah basah. Kana sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berwudu beliau menyela-nyela jenggotnya. Jadi air kemudian dimasukkan sini sampai basah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Berikutnya adalah membasuh kedua tangan. Dan ini hukumnya wajib. Membasuh kedua tangan dari mana ke mana? Dari mana? Pertama darinya dulu. Dari mana? Dari mana? Dari sini ujung jari atau dari sini? Dari ujung jari. Walaupun tadi telapak tangan sudah dibasuh di awal. Sampai kemana? Sampai ke siku. Apakah siku masuk? Masuk.
Sehingga kalau basuh itu harus lewat siku supaya sikunya masuk. Dalilnya apa? Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian pengen sholat, basuhlah muka kalian dan kedua tangan kalian. Ilal marafiqi, basuhlah kedua tangan kalian sampai siku-siku kalian. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Faghasala yadayhi ilal mirfaqaini marrataini. Nabi SAW membasuh kedua telapak tangannya sampai kedua tangannya sampai sikunya dua kali. Tadi kan sudah disampaikan, yang wajib berapa kali? Sekali, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Selanjutnya adalah mengusap kepala seluruhnya, termasuk telinga. Mengusap kepala seluruhnya termasuk telinga. Dalilnya Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Usaplah kepala kalian. Dan mengusap kepala hukumnya wajib. Mengusap kepala hukumnya wajib. Tapi seberapa yang harus diusap? Apakah harus semuanya atau cukup sebagian, atau bahkan cukup 3 helai rambut? Ya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Akan tetapi wallahu a'lamu bissawab, pendapat yang lebih kuat adalah yang mencakup seluruh kepala. Yang mencakup seluruh kepala. Karena itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Thumma masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Caranya bagaimana? Fa'aqbala bihima wa adbara, maju mundur. Saya akan jelaskan maksudnya maju mundur apa. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, diawali dari bagian depan kepalanya. Ini kan sudah basah ya tangan dari depan. Hatta dhahaba bihima ila qafahu, diusap sampai tengkuk pas tumbuhnya terakhir rambut. Thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu, kemudian dikembalikan ke tempat yang semula. Kalau seperti itu kira-kira semuanya kena atau tidak? Semuanya kena. Berarti inilah yang dipraktikkan oleh Nabi SAW, bukan cuma sebagian. Saya ulangi, tangan dibasahi, kemudian dari depan ditarik sampai mana? Ke belakang. Dari belakang dikembalikan lagi sampai ke depan. Semuanya kena. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berapa kali?
Sekali apa 3 kali? Yang lebih kuat, ada perbedaan pendapat ya para ulama, tapi yang lebih kuat insya Allah adalah yang mengusap sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Muqbil rahimahumullah, wa masaha bi ra'sihi marratan wahidah. Beliau SAW mengusap kepalanya sekali. Berapa? Sekali. Nah, ada anggota tubuh yang termasuk bagian dari kepala belum dibahas. Apa itu? Telinga. Telinga juga disuruh untuk diusap. Kenapa? Karena telinga bagian dari kepala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan nyatakan sahih dari Syekh Al-Albani, al-udhunani minar ra'si. 2 telinga termasuk bagian dari kepala. Berarti perlu diusap juga? Iya, perlu diusap. Bagaimana caranya? Kita dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya. Fa adkhala isbi'aihi sabbahataini fi udhunaihi. Kemudian beliau masukkan jari telunjuknya kedua-duanya, kanan dan kiri, ke dalam telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi ala zahiri udhunaihi. Kemudian kedua jempolnya digunakan untuk mengusap bagian luar dari telinganya. 2 jari ini, 4 jari ini bekerja. Yang satu digunakan untuk mengusap bagian dalam, yang jempol digunakan untuk mengusap bagian luar. Masuk, kemudian yang bagian jempol untuk luar. Dan air yang digunakan adalah air sisa dari mengusap kepala. Dan biasanya air itu masih ada, masih basah. Wallahu a'lam bissawab, dan inilah pendapat jumhur mayoritas ulama, karena hadis-hadis yang menceritakan tentang sifat wudu Nabi SAW itu, sepengetahuan kami di situ tidak disebutkan bahwa Nabi SAW mengambil air baru khusus untuk telinga. Jadi yang diceritakan tadi misalnya hadis yang saya baca, beliau SAW mengusap kepalanya, kemudian kedua telinganya. Kan tidak disebutkan setelah mengusap kepala terus ngambil air lagi buat telinga. Berarti jadi satu airnya. Basahi untuk kepala sekaligus untuk kedua telinga. Terakhir membasuh kedua kaki. Sampai mana? Sampai mata kaki. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Thumma ghasala rijlahul yumna ilal ka'baini 3 marratin. Kemudian beliau membasuh kaki kanannya sampai ke mata kaki 3 kali. Sunnahnya berapa kali? 3 kali. Dan dianjurkan tadi sambil basuh apanya? Sela-selanya digosok. Sambil basuh sambil digosok. 1,
2, terus 3. Kanan selesai, tsumma ghassala al-yusra mithla dzalik. Kemudian dia basuh yang sebelah kiri juga sama. Berapa kali? 3 kali. Berarti yang namanya membasuh kaki, tangan itu adalah 3 baru kiri, 3 kanan selesai baru kiri. Karena ada sebagian orang apa? 1 pindah kiri, pindah kanan, pindah kiri. Tidak seperti itu. Selesaikan 3 di kanan, baru pindah 3 di kiri.